Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syafi'i. Kemudian berkata siapa As-Syafi'i. Ini Tajuddin As-Subki bilang As-Syafi'i tanpa imam. Tak ngucap qala Imam Syafi'i. Tapi oleh Syarih dikatakan Imamul A'immah. Yang bilang Imamul A'immah kan Al-Mahalli. Kemudian berkata siapa As-Syafi'i sebagai Imamul A'immah. Wal imamani, dan berkata pula siapa dua imam. Maksudnya Imamul Haramain wal Imamul Razi. Ini ada komentar dari Al-Bannani di bawahnya itu. Bermarah As-Subki ya. As-Syafi'i tanpa imam. Sementara untuk Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi pakai imam. Padahal beliau berdua adalah salah satu dari penganut As-Syafi'i. Beliau mengatakan di bawahnya Imamul A'immah. Lam yurid asyarihu bidzalika at-tawarruka 'ala al-musannifi fi tarkihi wasfal imam Syafi'i bil imam. Kesareh dengan punya berkomentar Imamul A'immah tidak punya tujuan untuk untuk memprotes musannif karena dia tidak mensifati Imam Syafi'i dengan imam. Ma'awasfihi biha al-imamainil madhkuraini, padahal beliau mensifati imamah kepada dua imam yang mana kedua-duanya adalah min adba'ihi. Alasannya izil azimul kabiru syuhratuhu tuni an ta'zimihi, karena orang besar popularitasnya tak perlu takdim ya. Tak perlu diagung-agungkan, orang sudah agung ya kan. Tak perlu profesor doktor itu. Profesor doktor itu diperlukan bagi manusia-manusia standar. Ya. Manusia-manusia standar. Kalau sudah besar sekali tak perlu itu. Malah kalau itu digunakan menurunkan martabatnya. Profesor Dr. Abdurrahman Wahid tak pas ya. Ya gampang Gus Dur ya. Jangan memilih apakah menjadi manusia luar biasa. Tak usah nyari dokter lah. Atau menjadi manusia biasa-biasa, nyari profesor doktor. Walidza tarahum yaquluna, oleh karena itu kita melihat para ulama mengatakan qala Malik, qala Abu Hanifah, ila dzalika syaqqa. Qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifah. Tak usah al-alimu al-allama al-fahkama, tak usah. Kemudian berkata siapa As-Syafi'i dan Imamul Haramain serta Imam Ar-Razi. Apa kata mereka? Dalalatuhu ay ad-dalalatu 'alal muwafaqati qiyasiyatu. Adapun dalalahnya, maksudnya dalalatu 'alal muwafaqah adalah qiyasi. Sejak awal kita bicara bahwa dalalahnya itu kan mafhumiyah ya kan? Mafhumiyah. Dalalatu qaulihi ta'ala fala taqul lahum uffin. Ala tahrimid darbi itu apakah qiyasi ya? Apakah mafhum? Ini yang maksudnya. Kalau dalalatu hadhil ayati ala tahrimit ta'fifi kan jelas lafziyah ya kan? Jelas.
Yang dipersoalkan dalalatu qoulihi ta'ala fala taqul lahuma uffin ala tahrimid darbi hal hiya qiyasiyatun aw mafhumiyatun aw lafziyatun. Imam As-Syafi'i, Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi mereka mengatakan dalalahnya adalah qiyasiyah. Qiyasiyah. La mafhumiyah, la kal qaulil mutaqaddimi ya. Berarti la mafhumiyah. Berarti mengiaskan tahrimu ad-darbi ala tahrimi at-tafifi kan berarti ya. Artinya bitariqil qiyasil aula awil musawi, melalui pendekatan kias baik yang aula maupun kias musawi, al musamma bil jadiyyi, yang mana dua macam kias disebut kias jadi, kama yu'lamu mimma sayati. Kalau kiasi ya karena harus ada ilahnya. Wal illatu fil misalil awwali al-idza. Adapun illat dalam contoh pertama yakni tahrimud darbi adalah idza. Wa fistani adapun illat di dalam yang kedua yakni tahrimu ihraqi maliyatin adalah itlaq. Wala yadurru fil naqli 'anil ulayaini 'anil awwalaini ya kan. Dan tidak problem, tak masalah di dalam menukil dari mereka yang pertama, dua pertama. Yang dimaksud awwalaini As-Syafi'i dan Imamul Haramain, kan teloan ini saudara. As-Syafi'i, Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi. Kalau disebut awwalaini kan berarti As-Syafi'i dan Imamul Haramain. Dan tidak masalah di dalam menukil dari dua yang pertama, tak masalah adamu ja'dihima al-musawiyah bilal muwafaqati, apa tidak menjadikannya awwalaini, tidak menjadikan mafhum musawi sebagai bagian daripada muwafaqah. Jadi termasuk yang tidak menyebut musawi dengan muwafaqah adalah As-Syafi'i dan Imam Al-Haramain ya kan. Tak masalah itu. Di anna dzalika bin nadhari ilal ismi dan hukmi, karena sesungguhnya hal itu adalah dengan memandang nama, bukan masalah hukum. Soal nama ya. Apa arti sebuah nama? La musyahata fil istilah. Apa arti sebuah nama? La musyah, banyak sekali rumusnya. Musyahati itu sah ya. Jadi hanya bertasdid. La musyahata fil istilah. Musyah itu kan tadi menari. Katanya si A ini milik saya, katanya si B ini milik saya. Musyafah namanya. Karena hanya soal istilah nama, tak perlu tot-mototan. Tapi kadang penting nama itu ya, penting. Saya pernah mendapatkan persoalan gara-gara nama. Ketika ngurus paspor di Jember. Nama saya dulu Kang M. Kofihuddin. Ditanya oleh imigrasi, M ini apa artinya? Tidak cukup penjelasan saya, harus minta penjelasan kepada kepolisian di sini. Ini repot ini. Wa amma salisu kama taqaddama. Wa amma salisu, adapun yang ketiga yakni Imam Ar-Razi ya, berumum Imam Ar-Razi. Falam yusarrih bit tasmiyati bil muwafaqati wala nahwihi mimma taqaddama. Tidak terus terang dengan pemberian nama muwafaqah atau bukan muwafaqah.
Jadi menurut Asy-Syafi'i, Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi, ad-dalalatu 'alal muwafaqati adalah qiyasiyah, ya kan? Ad-dalalatu 'ala qauli 'ala tahrimid darbi adalah qiyasiyah. Ad-dalalatu 'ala tahrimi ihraqi maniyati qiyasiyah, ya. Wa qila ad-dalalatu 'alaihi lafziyah. Bukan mantukiyah, bukan qiyasiyah, tapi lafzi. Ada yang berpendapat bahwa dalalah atas muwafaqah, ya. Dalalah alal muwafaqah contohnya seperti ad-dalalatu ala tahrimid darbi, ya, adalah lafziyah. La madkhalah lil qiyas, tiada sangkut paut bagi qiyas. Qiyas tidak punya andil, tiada andil bagi qiyas fiha di dalam dalal. Qiyas tidak punya andil dalam soal dalalah al-muwafaqah ini. Kenapa difahmihi min ghibari qiyasin? Karena difahaminya muwafaqah tanpa memperhatikan qiyas, ya kan? Haramnya memukul orang tua itu maklum, ya kan? Tanpa memerlukan qiyas, ya kan? Pendekatannya seperti apa itu kalau disebut ad-dalalatu 'alal muwafaqati lafziyah? Faqala al-Ghazali wal Amidi, maka berkata Ghazali dan Al-Amidi. Mudah-mudahan Ma'had Nadi bisa melahirkan ini, ya, Al-Ghazali dan Al-Amidi. Min qaili hadzal qauli, di antara para ulama yang punya pendapat seperti ini, yang mengatakan ad-dalalatu 'alal muwafaqati lafziyah, ya. Al-Ghazali dan Al-Amidi sebagai dua ulama yang mengatakan bahwa ad-dalalah lafziyah itu, bahwa ad-dalalah adalah lafziyah, mengatakan fuhimat ay ad-dalalatu 'alaihi minas siyaqi wal qara'ini la min mujarradil lafzi. Difaham apa dalalah atas muwafaqah dari siyak, dari konteks, dan dari qarina-qarina, bukan semata-mata dari lafaz, ya kan? Kalau ad-dalalatu ala tahrimid ta'fifi kan tak persoalan, ya kan? Ya, dalalah min mujarradil lafzi, ya kan? Tapi ad-dalalatu ala tahrimid darbi lafziyah juga. Akan tetapi dapat dipahami itu dari siyak dan qara'in, memerlukan siyak dan qara'in. La min mujarradil lafz. Falaula dalalatuhuma, maka seandainya tidak menunjukkannya siyak dan qara'in, falaula dalalatuhuma, maka seandainya tidak karena menunjukkannya siyak dan qara'in, fi ayatil walidaini, di dalam ayat walidain, maksudnya fala taqul lahuma uffin. Seandainya siyak dan qara'in itu tidak menunjukkan ala annal matluba biha, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan biha dengan ayat ta'zimuhuma adalah ta'zimul walidain, wa tahwahtirahuma dahkiramuhuma, dan menghormat walidain. Ma fuhima minham, niscaya tidak dapat difahami daripada ayat walidain, tak dapat difahami min man'it ta'fifi, dari larangan ta'fif, man'ud darbi, ada apa larangan darbi.
Apa sih maksud daripada ayat fala taqul lahuma uffin? Al-matlubu bihadhil ayat adalah ta'zimul walidain, ya kan? Kamu harus takdim kepada walidain. Siyakul kalamnya dan qarainul kalamnya menunjukkan bahwa maksudnya adalah ta'zimul walidain. Seandainya tidak karena ada siyak, seandainya tidak karena ada qarain, tidak mungkin dapat dipahami man'ud dzarbi daripada man'ud ta'fif. Apakah dengan man'ud dzarbi, apakah dengan man'ud ta'fif berarti lahir man'ud dzarbi? Ya, belum tentu. Baru man'u at-ta'fif bisa melahirkan man'ud dzarbi, ya karena berdasarkan siyak dan qarain. Karena maksud tujuan ayat adalah ta'zimul walidain, ya kan? Idz qad yakunu dzul waradi sahihi li 'abdihi, karena bisa saja orang yang punya tujuan yang benar bisa ngomong kepada budaknya, la tastum fulanan walakin idrikhu. Kamu tak perlu mencaci maki si fulan, pukul saja. Kan bisa, ya kan? Pukul saja. Kan tak bisa dipahami la tastum fulanan. Kamu dengan mencaci maki si fulan tidak bisa dipahami, apalagi memukul, kan tak bisa, ya. Tak bisa karena tidak ada siyak, tidak ada qarain. Kalau ayat kan tak bisa, fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan bilang uffin, memukul oleh, kan tak bisa. Jadi dengan perantaraan apa namanya fuhimat minas siyaqi wal qata'in la bi mujarradillah. Walaula dalalatuhuma fi ayati malil yatim, jika seandainya tidak menunjukkannya siyak dan qarain dalam ayat-ayatil yatim, tidak menunjukkan ala annal maqluba biha hifdhuhu wa siyanatuhu, bahwa yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah melindungi malil yatim dan menjaga malil yatim. Mafuhimah niscaya tidak dapat difahami minha daripada ayat, tak dapat difahami min man'i aklihi dari larangan makan malil yatim, man'u ihraqihi apa larangan membakar malil yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Apa maksud tujuan daripada ayat itu? Adalah siyanatu malil yatim, ya kan? Maksud daripada ayat itu yakni siyanatu malil yatim itu adalah sebuah siyak dan qarain. Seandainya kita tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah saumu malil yatim, kita belum pasti bisa memahami bahwa larangan makan berarti larangan membakar, ya, belum tentu. Idz qad yakunul qailu, karena bisa saja orang akan mengatakan wallahi ma akaltu mala fulanan wa yakunu qad ahraqahu fala yahnasu. Wallahi, ya kan? Demi Allah saya tidak makan hartanya si fulan, sementara dia sudah membakar. Kan tak melanggar sumpah, kan? Engkau tak makan, demi Allah tak makan. Tapi ya jadi man'u al-ihraq belum tentu dapat dipahami daripada man'ul akli, ya kan? Kalau seandainya tanpa dalalatus siyak dan qarain. Ini Al-Ghazali, ya kan? Jadi Al-Ghazali dan Al-Amidi mengatakan
Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ad-dalalatu 'alal muwafaqati lafdhiyatun. Pendekatannya seperti apa? Pendekatannya menurut Al-Ghazali dan Al-Amidi adalah biwasitati as-siyaqi wal qara'in.